Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Lili Yuliana, perwakilan dari kelompok 6 kalkulus, yaitu temanya adalah relasi dan fungsi. Ini aku jelasin ya. Nah, relasi dan fungsi itu kita jelasin dulu. Nah, ini pertama anggota. Anggota itu ada Farul Faiz Fardiansa, Ahmad Novel Rosidin, Fadel Kamdani, Andinda Nela Salsabila, dan saya sendiri Lili Yuliana. Terus relasi itu adalah apa? Relasi adalah aturan atau cara yang menghubungkan anggota dari suatu himpunan ke anggota himpunan lain atau anggota himpunan itu sendiri. Relasi menunjukkan adanya hubungan antara elemen-elemen. Menyatakan relasi. Nah, relasi itu ada dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara ya. Diagram panah, himpunan pasangan, berurut, dan diagram kartesius. Nah, ini nanti ada contoh relasinya ya. Mari kita simak videonya. Itu diberikan relasi R dari himpunan A yang isinya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan B itu isinya A, B, dan C dengan urutan R atau range itu 1A, 2B, 3B, 4C, dan 5A. Dan buatlah dengan diagram panah dan tentukan himpunan yang bukan berada dalam R dan juga buatkan koordinat kartesiusnya. Oke. Jadi buat dengan diagram panah dulu. Kita buat himpunan A-nya dulu. Himpunan A ini disebut dengan domain. Kita buat diagram panah dulu, kita buat ini A itu disebut dengan domain guys. Isinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita isi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa dikasih titik ya guys. Dan himpunan B itu disebut juga dengan kodomain. Kita buat dulu. Himpunan kodomain ada A, B, dan C. Jadi kita tulis sini A, B, dan C. Jangan lupa kasih titik. Dengan aturan R atau range itu 1 ke A, 2 ke B, 3 ke B, 4 ke C, dan 5 ke A. Oke, kita satu-satu dulu. Dari 1 ke A berarti ini tinggal ditarik garis saja guys. 1 ke A. Jangan lupa dikasih tanda panah. Yang kedua ada 2 ke B. 2 ke B kita tarik. 3 ke B kita tarik lagi guys. 3 ke B. 4 ke C kita tarik. Dan 5 ke A kita tarik lagi guys. B, kita sekarang ngerjain soal yang B. Tentukan himpunan yang bukan berada dalam range. Berarti bukan yang berada dalam ini guys, dari yang 1A, 2B, 3B, 4C, dan 5A yang bukan berada dalam tersebut. Berarti ada 1 ke B. Berarti kita buat himpunannya dulu guys. Himpunannya terdiri dari 1 ke B. Karena 1 ke B itu nggak ada guys dalam range ini, ada 1 ke A. Berarti kita tulis 1B. Kedua 1 ke C. Kenapa ke 1 ke C? Karena 1 ini himpunannya tuh ke A doang ya guys. Jadi ke C dia nggak ada. Jadi adanya 1 ke C. Oke, yang 1 sudah selesai. Yang kedua 2 yang ada dalam range itu 2 ke B, nggak ada 2 ke A. Jadinya kita tulis di sini 2A. 2B ada ya guys, jadi kita nggak masukkan ke dalam sini, jadi langsung tulis ke 2 ke C. Habis itu 3 ke A karena nggak ada ya guys. 3 ke A. 3 ke B ada, jadi kita nggak usah tulis guys, berarti langsung tulis 3 C. Lalu 4 ke A, karena 4 ke A itu nggak ada guys. Dan juga 4 B. 4 ke C ada ya guys dalam range, jadi kita nggak usah tulis. Sekarang 5, berarti 5 ke A ada guys, jadi nggak usah ditulis, berarti langsung aja 5B
dan 5C. Itu himpunan yang untuk himpunan yang tidak ada dalam range. Sekarang kita buatkan koordinat kartesiusnya. Koordinat kartesiusnya kita buat seperti ini. Ini X, ini Y. X itu atau A isinya 1 2 3 4 5. Jadi sini kita tulis 1 2 3 4 5. Ini kita tulis sampai 10 ya guys. Dan sumbu Y itu yang B, isinya ada A, B, dan C. Cuman untuk melengkapi jadi A, B, C, D, E, F, G. Untuk mengisi koordinat kartesius ini kita lihat aturan yang di dalam R atau range, yaitu 1A. Jadi kita tinggal titikin aja guys di sini. 1A di sini koordinatnya. 2B di sini koordinatnya. Tinggal dititik-titikin. 3B di sini. 4C di sini dan 5A. Ini jawaban untuk koordinat kartesius. Karena semua sudah terjawab, terima kasih sudah menonton. Fungsi. Nah, fungsi adalah sebuah fungsi f, x, atau y. Adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota F pada suatu himpunan, daerah asal, atau domain dengan tepat sebuah nilai Y dari himpunan kedua, daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau rank fungsi tersebut. Nah, fungsi itu ada lagi dinyatakan beberapa bentuk, yaitu ada diagram panah. Nah, diagram panah itu cara menyajikan dalam bentuk diagram panah adalah dengan menggambarkan setiap elemen himpunan dalam sebuah elips atau sejenisnya. Nah, diagram kartesius merupakan bentuk diagram yang terdiri dari sumbu X dan Y untuk menyatakan dua himpunan dari pasangan terurut yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B. Dituliskan dalam bentuk titik, noktah, atau dot. Nah, ini lanjut sifat-sifat fungsi, itu ada 3 ya. Fungsi injektif, fungsi di mana domain itu tidak akan pernah menunjukkan pada kodomain yang sama. Nah, itu ada di gambarnya, itu fungsi injektifnya ya. Terus fungsi surjektif. Nah, fungsi surjektif itu sebagai fungsi anto yang dilansirkan dalam cematika fungsi atau surjektif nih. Surjektif adalah fungsi daerah hasil sama dengan kodomainnya. Nah, fungsi bijektif itu adalah fungsi yang dapat pula disebut dengan korespondensi satu-satu ya. Sama kayak di gambar. Nah, ini lanjut lagi ada di contoh soal fungsi yang pertama ya. Ini ada injektif. Nah, diketahui terdapat himpunan A X1 lebih dari kurang dari X sama dengan kurang 4. Nah, X itu adalah merupakan anggota bilangan asli ya. Nah, dan himpunan B bilangan genap yang besarnya kurang dari 12 sehingga B itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, jawabannya itu kan adalah rumusnya kan kayak F X sama dengan 2X sama dengan titik-titik gitu kan. Nah, yang berhubungan dengan X itu nanti kita ganti dengan elemen himpunan A. Jadi kan 1 sampai 4. Jadi yang ada X nih yang pertama F1 ya dikali sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Terus F2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 ya kan. F3 nah sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. F4 2 buka kurung 4 itu sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, jadi ranknya atau FF-nya itu adalah 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 ya. Nah, ini ada lagi nih tadi kan itu contoh
injektif, kalau ini surjektif. Surjektif itu kita diketahui terdapat himpunan A itu sama dengan min 1, 012 dan B itu 014 jika ada X anggota yang berasal dari himpunan A dan Y anggota berasal dari himpunan B, di mana Y itu sama dengan Fx. Nah, jadi maka rank yang dimiliki berasal dari himpunan B, di mana Y Fx, maka rank yang dimiliki oleh fungsi Fx itu dikali 2 gitu ya kan. Ya, nah jadi itu yang berhubungan dengan X itu kita ganti dengan himpunan A, itu kan yang tadi min 1, 012. Jadi yang berutuh adalah F min 1 sama dengan min 1 dikali 2, itu kan tadi fungsinya dikali 2 ya. Nah, 1 dikali 1, min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Terus F 0 sama dengan 0 kali 2 sama dengan 0. Terus F1 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 1 sorry ya. Terus F2 itu sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi ranknya itu adalah min 11, 0,0, 1,1, 2 dan 4 ya. Terus untuk lagi nih yang bijektif ya. Nih, yang bijektif itu adalah contoh soal bijektif itu diketahui terdapat himpunan A min 1, 0, 1, 2 dan B min 1, 0, 1, 8 jika terdapat X anggota yang berasal dari himpunan A dan Y anggota yang berasal dari himpunan B, di mana Y Fx, maka yang ranknya dimiliki fungsinya X min ke pangkat 3. Jadi itu kayak dia tuh dikali 3 ya guys ya, tadi kan dikali 2 ya, jadi dikali 2 sekarang dikali 3. Jadi itu yang itu kan yang X nya itu himpunan A ya, ya dia sama. Nah, jadi itu F min 1 dikali 3 sama dengan 1. F0 dikali 0 kali 3 sama dengan 0. F1 dikali 1 dikali 3 ya sama dengan tetap 1. Nih, jadi tuh kayak 1 dikali 1 dikali 1 tetap 1 ya. Tuh, F2 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 8. Jadi ranknya itu sama dengan min 1, 0,1, 0,0, 1,1, 1,1 dan 2,8. Nah, ini kita udah lanjut lagi videonya. Ya, video apa? Oke teman-teman, kali ini kita akan menyelesaikan contoh soal tentukan fungsi inverse dari Fx sama dengan 3x plus 1 per x min 3. Di sini kita lihat rumus Fx berubah jadi y. Kita tulis y sama dengan ininya tetap ya, 3x plus 1 per x min 3. Nah, lanjut, yang di bawah ini kita pindahkan ke kiri teman-teman. Y dalam kurung x min 3 sama dengan yang atas tetap ya, kita pindahkan 3x plus 1. Nah, yang ini kita kalikan. Jadi y kali x sama dengan yx. Y kali min 3 sama dengan y min 3y. Ini tetap ya, 3x plus 1. Oke. Kita mau memindahkan min 3y ke kanan. Yx sama dengan 3x plus 1 min 3y dipindah kanan jadi plus. Jadi plus 3y. Kita mau merapikan dengan cara memindahkan 3x ke kiri. Jadi yx 3x dipindahkan ke kiri menjadi min 3x sama dengan ini tetap 1 plus 3y. Oke. Yx kita ubah menjadi x dalam kurung y min 3. Kenapa x nya sini hilang? Karena ini dari rumusnya sudah hilang, jadi kita menghilangkannya. Sama dengan 1 plus 3y tetap. Oke. Ini x kita turunin, x sama dengan 1 plus 3y per yang ini kita pindahkan y min 3. Sesuai rumus di sini, kita akan mengubah x menjadi f
F min 1 dalam kurung X menjadi inverse. F min 1 dalam kurung X, dan Y ini kita ubah menjadi X teman-teman dalam rumus. 1 plus 3X per X min 3, dan ini hasilnya. Itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Oke, ini aku mau menjelaskan itu soal kedua, itu dari fungsi ya. Ini kan udah ada di soalnya itu apa, diketahui efek itu sama dengan 2x plus 4 dan gx itu sama dengan x2 plus 1. Nah, terus kita tentukan apa? Kita tentukan yang pertama dulu FOG ya kan, F fungsi gx. Nah, kita tulis dulu ya kan, FOG ini. Nah, F fungsi gx itu tulisannya seperti ini ya, F G sama dengan x. Tuh, nanti kalau dia, ntar aku jelasin lagi di akhir video, itu kan ada tuh, nanti kita jelaskan yang G komposisi f x itu nanti dulu. Nah, kita jelasin yang ini dulu kan. Terus ini tuh yang kita cari tuh apa? Itu kan FOG X sama dengan F itu sama dengan berapa? Kita tulis dulu F dulu nih. G itu kan sama dengan X2 plus 1. Kita tulis X2 plus 1. Nah, ini F itu gimana? Kita biar mendapatkan hasilnya, kita tuh apa namanya? Pause dulu deh. Anjing. Nah, ini kan F itu kan dari sini kita lihat fx itu kan, ini kan ada x-nya juga nih ya kan, itu kan x. Nah, jadi sama dengan itu kan f itu kan ada 2 x-nya, berarti kita tulis di sini apa? 2 ya kan, 2 sama dengan tuh buka kurung x2 plus 1. Nah, nanti dia apa? Ini kan sama aja, kita di itu dulu dibilang apa? Kita dibilang misalkan ini x ya, x2 x pangkat 2 plus 1. Kita tuh misalkan dicontohkan menjadi x. Nah, nanti setiap ada kata x itu nanti kita ganti dengan x2 plus 1 gitu ya. Nah, terus abis itu sama dengan 2x ini kita kaliin ya kan, 2x pangkat 2, jadi dia sama dengan 2x pangkat 2 ini sama dengan plus 2 gitu. Nah, terus tadi kan di sini ada 4, terus kita juga tambahin 4 gini. Dari siapa? Dari yang fx tadi. Terus kita tulis aja 2x pangkat 2 ditambah 4 sama dengan berapa? 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, ini udah ketemu itu FOG-nya. Jadi ini hasilnya ya kan. Terus nanti kita ada kita lanjut lagi. Tadi kan yang di apa? Tadi kan FOGX. Nah, kalau ini tuh yang fungsi G sama dengan 2. Nah, terus yang tadi kan dapat hasilnya itu sama dengan 2x ya. 2x pangkat 2 ditambah 6. Nah, sama dengan, habis itu kita nyari apa lagi? Tadi kan x itu diganti dengan 2, berarti 2. Kita tulis ini 2 pangkat 2 gini tambah 6. Nah, sama dengan itu, sama dengan berapa kan? 2 pangkat 2 berapa? Kita tulis dulu 2 pangkat 2 kan sama dengan 4. Nah, ditambah 6 itu sama dengan 2 dikali 4 sama dengan berapa? 8 ditambah 6 sama dengan 8 ditambah 6 berapa? Sama dengan 14. Ya, jadi itu hasilnya FOG F komposisi G2. Nah, terus nanti kita lanjut lagi ke G si F sama dengan ini X. Terus sama dengan, itu kan tadi kita tuliskan G, itu kita tulisnya apa? G komposisi F ini X. Nah, sama dengan G. Fx itu tadi apa? Fx itu sama dengan kan jadi 2x plus 4.
Terus sama dengan abis itu kan tadi di apa namanya teh di GX-nya kan ada X pangkat 2 tuh. Terus nanti kita tulis dulu di sininya tuh 2X ditambah 4 ada pangkat 2 tulis di sini ya kan. Nah, terus nanti ditambah 1 tambah 1 itu dari GX-nya ya. Terus habis itu sama dengan kita untuk mencari ini kan 2X tambah 4 kita tulis dulu di sininya nih. 2X tambah 4 sama dengan 2X tambah 4. Terus kita cari di sini kayak gini. Nah, yang pertama 2X tambah 2X itu sama dengan 4X. Terus kita tulis dulu 4X ditambah 2X dikali 4 sama dengan 6X. Terus kita tulis lagi di sini, kita cari lagi berarti sama ditambah 6X. Terus 4 dikali 4 berapa? Sama 8. Nah, itu kita tulis yang ininya kita tulis di sini. 4X ditambah 6X tambah 6X tambah 8. Nah, habis itu sama dengan 4X ya. Itu 6X ditambah 6X sama dengan 12X ditambah 8. Udah, ini hasilnya.